maka semua yang kita kerjakan akan berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika kita lakukan dengan cara Nabi. Ketika kita kerjakan dengan cara Nabi. 24 jam kehidupan kita nih hadirin, ada nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semua ada nilai ibadah. Kalaulah sholat, puasa, zakat, haji, ini pokok-pokok daripada ibadah. Pokok-pokok daripada ibadah. Ibaratkan sebatang pohon hadirin maka Allah Subhanahu wa taala. Ibaratkan satu batang pohon. Dia tumbuh dengan akar yang baik. Batangnya bagus, tapi tidak punya ranting, tidak punya daun, tidak ada buahnya. Ini kita anggap pohon apa hadirin? Ada yang bilang pohon mandul, ada yang bilang pohon hidup segar mati tak mau. Gitu juga ketika kita jadi orang Islam. Hanya kerjakan sholat, puasa, zakat, haji. Jadi hanya pokok agama yang kita kerjakan gitu. Sedangkan agama nih hadirin adalah 24 jam kehidupan Nabi. Itu agama. 24 jam kehidupan kita hamba Allah, umat Rasulullah SAW, kita kerjakan dengan cara Nabi, ini agama. Ini ibadah. Mulai kita bangun tidur tadi hadirin maka Allah SWT, inilah bernilai ibadah di sisi Allah. Ketika kita baca doa, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala, Allah hidupkan kembali setelah Allah matikan. Berapa banyak waktu kita hari ini bangun tidur jadi nilai amal. Ada yang bangun tidur udah ingat kerjaan, hari ini pusing lagi. Belum dia masuk kantor udah pusing dua di jalan. Macet lagi tol. Ada yang udah mikirkan masalah dagangan. Sehingga mulai bangun tidur hadirin, kita ada nilai ibadah. Yang kita ingat makhluk. Ingat makhluk gelisah, ingat Allah hati tenang. Bangun tidur. Saat kita tidur pun hadirin maka salah bernilai ibadah. Ketika tidur kita niatkan untuk melaksanakan perintah Allah, menghidupkan sunnah, dan niat untuk mati syahid. Sekarang kita koreksi niat kita hadirin ketika tidur. Sedangkan tidur nih hadirin bagian daripada ibadah ketika kita amalkan sunnah. Hari ini hewan-hewan tidur. Mohon maaf, orang kafir tidur. Orang beriman tidur. Apa bedanya tidur hewan? Apa bedanya tidur orang beriman? Apa bedanya tidur orang kafir? Di niat dan amalan saat dia tidur. Niat dan amalan saat sebelum tidur. Niat dan amalan saat bangun tidur. Ini bedanya. Kalau kita tidur tanpa niat yang benar, tidak baca doa tidur, tanpa adab yang benar, apa bedanya kita dengan kambing tidur? Apa bedanya kita dengan kambing tidur? Rasulullah SAW mengajarkan sebelum kalian tidur berwudu, jaga kesucian. Ketika kalian meninggal maka syahid dalam keadaan suci. Niatkan untuk kalian tidur menunaikan perintah Allah, karena Allah perintahkan, dan pada sebagian malam ini disuruh kita untuk beristirahat. Kemudian niatkan kita bangun tahajud. Barang siapa yang tidur dia niat untuk bangun tahajud, bangun dia di saat azan subuh, maka dia sudah dianggap dapat pahala tahajud. Ini bedanya kambing dengan kita tidur hadirin. Ini saat tidur hadirin maka Allah Subhanahu wa taala hidupkan sunnah, maka kita dapat cintanya Allah, jaminan kita bersama mendapat cinta daripada Rasulullah SAW, jaminan kita bersama Rasulullah SAW dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran Allah Subhanahu wa taala jelaskan sejelas-jelasnya. Kuntum khairu ummatin Qul in kuntum tuhibbunallah Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Ada satu amalan yang Allah SWT berikan dengan dua janji. Satu amalan yang Allah SWT berikan dengan dua janji. Apa amalannya hadirin?
Qul in kuntum tuhibbunallah, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in kuntum tuhibbunallah, ketika mencintai Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, maka ikut aku, kata Rasulullah SAW. Jadi kita diperintahkan ikut Rasulullah. Ikut Rasulullah SAW. Rasulullah ini sebagai ayah, contoh ayah terbaik. Sebagai anak, contoh anak terbaik. Dia lahir bapaknya tidak ada, tapi bagaimana bakti dia dengan bapaknya. Di umur dia sekian tahun, ibunya meninggal. Tapi bagaimana hebatnya bakti baginda Rasulullah SAW dengan ibunya. Sebagai seorang suami, Rasulullah sebagai contoh suami terbaik. Dengan satu istri dia contoh sebagai suami terbaik. Lebih dari satu istri dia contoh sebagai suami terbaik. Sebagai seorang ayah, dari anak kandung, dia sebagai contoh ayah yang terbaik. Sebagai seorang ayah dari anak tiri pun dia contoh sebagai ayah yang terbaik. Sebagai seorang kiai dia contoh kiai terbaik. Sebagai seorang santri dia contoh sebagai santri terbaik. Sebagai seorang pedagang, Rasulullah pernah berdagang. Asbab sidik dia, amanah dia dalam berdagang, cinta Khadijah radhiyallahu anha ia dapatkan. Wanita terkaya di saat itu, 3/4 harta kekayaan Khadijatul Kubra. Cantik jelita, mempesona, kaya raya. Jatuh cinta kepada baginda Rasulullah SAW. Asbab jujurnya dia dalam berdagang, amanahnya dia dalam berdagang. Ini contoh pedagang Rasulullah. Sebagai contoh pedagang terbaik. Sebagai seorang pembeli, Rasulullah contoh pembeli yang terbaik. Sunnahnya ketika kita membeli barang nawar, ketika membayar dilebihkan. Ini sunnah Rasulullah. Cuman bedanya kita, harga barang 100.000 ditawar 10.000. Dikasih enggak, sakit hati pasti pedagangnya, hadirin. Yang jadi dosa, hadirin. Udah kayak gitu, oke lah Pak, kita deal harga 40.000. Udah bayar dalam 45 aja. Udah deal 40 dibayar 45 aja, hadirin. Kalau Rasulullah deal 40 dibayar 55. Dilebihkan lagi 5.000.